Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita The Great Rules episode ke-43 yang di episode kali ini tuh kita udah bisa ngelihat Shoyen ya guys ya. Dan ya ngomong apa sih, baru juga opening udah balelol gini ngomongnya juga ya. Ini tuh saking antusiasnya gitu ya guys ya, akhirnya kita bisa ngeliat Shoyen gitu di sini tuh ya guys ya. Shoyennya tuh udah jadi dewa api guys, udah jadi dewa, wah edan lah pokoknya mah. Tapi belum tahu ini teh tujuannya Shoyen di sini tuh apa gitu ya. Ya pokoknya kalian ikutin aja ceritanya ya. Sesaat setelah menjelaskan aturan dalam berduel, Lee Xuantong segera mengambil langkah pertama untuk menyerang Mu Chen dalam pertarungan itu, di mana serangan pertamanya merupakan tapak giok Ling Xuan yang diketahui sebagai teknik andalan Lee Xuantong. Melihat teknik tersebut digunakan, Su Xuan yang ada di barisan penonton langsung berkomentar bahwasanya Lee Xuantong itu tidak main-main dalam menghadapi Mu Chen. Nah, berbeda dengan Su Xuan, Su Ling'er justru menilai bahwa serangan pertama dari Lee Xuantong itu merupakan bentuk penindasan karena dia menggunakan kekuatan asli untuk melawan murid baru seperti Mu Chen. Penilaian Ling'er itu pun disetujui oleh Heiyou yang lantas menganggap bahwa duel mereka kurang menarik. Terlepas dari komentar para penonton, Lee Xuantong tetap melanjutkan serangan pertamanya terhadap Mu Chen, di mana sekarang teknik tapak giok Ling Xuan itu langsung dilawan Mu Chen dengan segel kematian Shen Lu hingga terjadi ledakan besar di arena pertarungan. Hal tersebut lantas membuat para penonton sangat takjub karena baru serangan pertama saja kekuatan mereka telah sampai mengaktifkan matriks pertahanan akademi. Mereka lebih takjub lagi ketika mendapati Mu Chen masih berdiri tegak di tengah arena, menandakan bahwa dia berhasil menahan serangan Lee Xuantong. Keberhasilan Mu Chen pun membuat Heiyou dan Su Xuan cukup tertarik sekaligus mengakui kemampuan yang dimiliki Mu Chen. Sementara itu Lee Xuantong tampak memuji kemampuan Mu Chen dalam menahan serangannya dan menganggap bahwa penampilan Mu Chen barusan tidak mengecewakan. Lee Xuantong juga memberitahukan bahwa teknik tapak giok Ling Xuan itu merupakan teknik andalannya yang pertama kali, tetapi sekarang dia sudah memiliki teknik penggantinya dan ingin supaya Mu Chen merasakan kekuatan dari teknik pengganti tersebut. Tanpa membuang waktu, Lee Xuantong pun segera memperlihatkan teknik keduanya, di mana hal tersebut langsung membuat para penonton senior terkejut karena teknik itu merupakan seni spiritual tingkat dewa. Di sisi lain, teknik serangan kedua Lee Xuantong itu membuat Mu Chen merasakan tanda bahaya dan menyadari bahwa teknik kali ini lebih kuat sehingga dia memutuskan untuk melawan dengan seni spiritual kitab konstelasi 4 dewa. Perlawanan Mu Chen pun lantas membuat Su Xuan menyadari bahwa Mu Chen juga telah mempelajari seni spiritual tingkat dewa. Akan tetapi karena kekuatan Lee Xuantong jauh di atas Mu Chen, maka Su Xuan memprediksi bahwa seni spiritual tingkat dewa yang digunakan Mu Chen berpeluang kecil untuk berhasil mengalahkan Lee Xuantong. Terlepas dari prediksi Su Xuan, di tengah arena Lee Xuantong melancarkan serangan keduanya terhadap Mu Chen, di mana seketika Mu Chen pun langsung melakukan perlawanan dengan menggunakan segel Dewa Harimau Putih yang membuat semua orang terkejut. Saat dua seni spiritual tingkat dewa ini saling beradu kekuatan di udara, saat itu juga ledakan besar kembali terjadi sehingga membuat para pendukung Mu Chen khawatir. Namun sesaat kemudian semua orang tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa Mu Chen lagi-lagi berhasil menahan serangan Lee Xuantong berkat seni pagoda agung yang melindungi tubuhnya dari efek ledakan. Setelah berhasil menahan serangan kedua, Mu Chen kemudian mengakui kekuatan dari seni spiritual tingkat dewa yang dipergunakan Lee Xuantong. Begitu juga dengan Lee Xuantong yang menilai bahwa seni spiritual tingkat dewa milik Mu Chen jauh lebih kuat. Sementara itu para penonton yang mendukung Mu Chen bersorak gembira untuk keberhasilan Mu Chen, sedangkan Su Xuan kembali berkomentar bahwa jika Mu Chen diberi 1 tahun lagi untuk belajar di Akademi Beichang, maka bisa dipastikan bahwa dia akan memasuki peringkat 3 besar daftar langit dan mungkin juga bakal mengguncang posisi Shen Changcheng yang ada di peringkat 1. Shen Changcheng.
Melihat Susuan memberi penilaian yang begitu besar terhadap Muchen, Ling Er kemudian mulai menyarankan supaya Susuan merekrut Muchen ke dalam kelompok mereka untuk menjalankan misi Langit Akademi Bechang. Saran tersebut lantas direspon oleh Susuan bahwa jika Muchen berhasil menerima serangan ketiga Li Xuantong, maka dia akan mempertimbangkan untuk merekrutnya. Namun di sisi lain perkataan Susuan ini membuat He Yao berkomentar dalam hati bagaimana mungkin seseorang di tahap awal ranah Rongtian seperti Muchen bisa menahan serangan ketiga dari Li Xuantong. Kembali kepada Muchen, sekarang ia mengusulkan untuk jadi penyerang di putaran ketiga, di mana hal tersebut langsung membuat para penonton terkejut dan menilai bahwa tindakan Muchen terlalu ceroboh. Sedang di sisi lain Li Xuantong tampak mempertanyakan tingkat keyakinan Muchen akan usulan itu, dan karena Muchen sangat yakin, maka ia pun menyetujui usulan Muchen untuk menyerang duluan. Setelah mencapai kesepakatan, Muchen pun segera membuat sejumlah segel spiritual untuk membuat matriks spiritual tingkat 4 yang akan dipergunakan untuk menyerang Li Xuantong. Melihat Muchen bisa menyusun matriks spiritual tingkat 4 dalam waktu singkat, para penonton tampak sangat terkagum-kagum termasuk Susuan. Sementara itu Muchen sendiri tampak cukup puas karena akhirnya dia bisa mengandalkan kekuatan milik sendiri untuk menghadapi si Xuantong sekaligus membuat matriks Lotus Iblis. Nah, di sisi lain selesainya matriks spiritual yang dibuat Muchen lantas membuat si Otong segera mengambil langkah pertahanan, di mana seketika dia menggunakan seni spiritual kompas Tian Yusuan yang diketahui merupakan pertahanan terkuat milik si Otong. Tanpa menunda lagi, dua kekuatan besar itu pun langsung beradu di udara hingga akhirnya menciptakan ledakan super dahsyat yang memaksa para penonton untuk melindungi diri masing-masing dengan formasi pelindung. Tanpa diduga, dalam serangan ketiga ini ternyata Muchen masih mampu berdiri tegak meskipun dia menderita beberapa luka di bagian tubuhnya. Karena merasa sudah menang sesuai kesepakatan, Muchen kemudian berkata kepada si Otong bahwa dia sudah berhasil bertahan dari 3 serangan yang diberikan si Otong. Nah, perkataan Muchen pun lantas membuat Li Xuantong mengakui kekalahan dan menyatakan bahwa Muchenlah yang menenangkan duel 3 serangan di antara mereka. Memenangkan. Nah, kemenangan tersebut tentu membuat para pendukung Muchen bersorak gembira, sementara Muchen sendiri tampak lemah lesu dan lunglai hingga akhirnya jatuh pingsan karena kehabisan energi. Melihat Muchen seperti itu, Loli langsung bergegas menghampiri sembari menegaskan kepada Li Xuantong bahwa ia akan membuat perhitungan dengannya. Muchen. Keesokan harinya Loli benar-benar mendatangi Li Xuantong dan langsung melampiaskan semua kekesalannya kepada sosok ganteng tersebut. Nah, di mana saat itu Loli bertindak seakan menghabisi Li Xuantong dengan kekuatan pedangnya yang seketika membuat Li Xuantong menyadari bahwa seni Lawson yang dilatih Loli sudah hampir sempurna sehingga wajar jika Loli disebut sebagai jenius langka dari klan Lawson. Setelah Loli puas melampiaskan amarahnya, dia kemudian memperingatkan Li Xuantong supaya temannya itu tidak lagi cari gara-gara terhadap Muchen, karena jika tidak, maka dia akan sangat terpaksa mengakhiri pertemanannya dengan si Otong. Mendengar perkataan Loli, Otong malah mempertanyakan untuk apa jenius langka dari klan Lawson itu repot-repot menghabiskan waktu hanya demi seorang Muchen yang masih cupu. Nah, Otong juga mempertanyakan mengapa Atun yang cantik bersedia menunggu Muchen bertumbuh dalam kultivasinya menjadi OP, padahal Loli sendiri sudah hampir kehabisan waktu. Otong kemudian mengingatkan bahwa saat ini klan Lawson yang dipimpin kakeknya Loli sudah hampir musnah, sedangkan kakek Loli sendiri sudah harus turun jabatan dan digantikan oleh penerusnya yakni Loli. Namun meski diperingatkan seperti itu, Loli tetap bersedia untuk menunggu Muchen dan percaya bahwa suatu saat nanti Muchen akan mencapai keberhasilannya dan menjadi sangat overpower. Tak lama setelah pertemuannya dengan Loli, Li Xuantong kemudian mendatangi Muchen untuk memberitahukan tentang beban hidup yang ditanggung oleh Loli selama ini. Di mana saat itu Li Xuantong menceritakan bahwa Loli berasal dari wilayah paling barat, tepatnya klan Lawson yang merupakan salah satu klan terkuat dari 4 klan kuat lainnya yang ada di wilayah sana. Hanya saja saat ini klan Lawson itu sedang ada di ambang batas kehancurannya, meskipun di masa lalu
klan tersebut pernah berjaya dan menjadi yang paling kuat di antara semuanya. Dan yang paling memprihatinkan, klan Luosen saat ini menggantungkan harapan mereka kepada seorang gadis gemuk yang tidak lain adalah Luoli untuk menjadi pengganti pemimpin. Adapun alasan mengapa klan Lawson bisa menggantungkan harapan mereka kepada Luoli, hal itu bermula dari adanya perang besar antara klan Lawson dengan klan Linsen yang sampai menewaskan ayah Luoli sebagai calon pewaris tahta. Dan berhubung Luoli menunjukkan tanda-tanda bakat yang melebihi bapaknya, maka kakeknya alias Lau Tiansen terpaksa menetapkan Luoli sebagai calon penerusnya di masa depan yang harus melindungi keberadaan klan Lawson dari serangan para musuh. Nah, mendengar penjelasan ini, si Otong dan Mu Chen sangat tidak menyangka bahwa Luoli memiliki tanggung jawab dan beban hidup sebesar itu. Sementara Mu Chen dibuat tidak menyangka dengan info yang didengarnya, Otong kembali melanjutkan pemberitahuannya bahwa waktu untuk Luoli bisa berada di sisi Mu Chen sudah tidak lama lagi. Hal ini dikarenakan batas waktu yang dimiliki kakeknya akan segera berakhir, yang dengan kata lain, Luoli pasti akan segera dijemput pulang untuk mewarisi tahta klan Lawson. Sama kayak Dek Sun Er ya, dijemput kayak gitu ceritanya. Dimana sebelum pewarisan itu terjadi, Luoli juga diharuskan meningkatkan kultivasi ke level Zizun sebagai syarat utamanya. Dan jika Luoli belum mencapai level tersebut, maka 3 klan besar lainnya di wilayah barat pasti tidak akan melepaskan klan Lawson begitu saja untuk di bumi hanguskan. Tak hanya itu, Otong juga memberitahukan bahwa jika bukan karena hubungan baik klan Lawson dengan Dewa Api Shoyan di masa lalu, wah muncul nih kata-kata Shoyan ya guys ya, maka saat itu klan Lawson dipastikan sudah hancur sepenuhnya. Mendengar Dewa Api yang melegenda disebut-sebut, Mu Chen tampak sangat terkejut dan segera mempertanyakan kembali kepada Otong. Melihat keterkejutan Mu Chen, Li Xuantong kemudian menjelaskan bahwa Dewa Api yang disegani oleh semua kalangan itu pernah memiliki pengaruh besar di wilayah barat dan ditakuti oleh klan-klan yang ingin menggulingkan klan Lawson. Nah, mendengar ini Mu Chen pun jadi termotivasi bahwa suatu hari nanti dirinya akan menjadi orang sekuat Dewa Api demi bisa menghadang segala permasalahan yang dimiliki Luoli. Mendengar kebulatan tekad Mu Chen, Otong kemudian menambahkan informasinya bahwa waktu yang tersedia bagi Mu Chen untuk membantu Luoli hanya tersisa sekitar 5 tahun. Oleh sebab itulah, Otong sangat berharap bahwa dalam 5 tahun tersebut Mu Chen tidak menyia-nyiakan waktu dan benar-benar bisa membantu permasalahan Luoli. Jika keberadaan Mu Chen sampai menghambat kemajuan kultivasi Luoli, maka Li Xuantong, Otong tidak akan pernah membiarkan Mu Chen hidup dengan tenang. Selepas pertemuannya dengan Li Xuantong, Mu Chen yang tengah menyendiri di tengah malam kemudian dihampiri oleh Luoli, di mana seketika dia langsung meminta maaf kepada Luoli karena selama ini tidak mengetahui beban hidup yang harus ditanggung wanita cantik tersebut. Nah, mendapati permintaan maaf dari Mu Chen, Luoli langsung dapat menebak bahwa Li Xuantong yang telah memberitahukan Mu Chen bahwa permasalahannya tentang klan Lawson. Namun saat itu Mu Chen meminta Luoli untuk tidak menyalahkan Li Xuantong karena menurutnya permasalahan besar semacam itu sudah seharusnya ia ketahui. Selain meminta Luoli untuk tidak mempermasalahkan Li Xuantong, Mu Chen juga berjanji kepada Luoli bahwa dia akan berdiri di sisi Luoli dan menghadang segala rintangan yang mengganggu hubungan mereka. Setelah mengatakan itu, Mu Chen kemudian meyakini bahwa sejak dahulu kala hingga saat ini, orang hebat tidak akan pernah takluk pada kenyataan dan akan terus maju tanpa gentar. Asalkan maju pantang mundur, Mu Chen merasa sangat yakin bahwa suatu hari nanti dirinya juga akan bisa berdiri di pusat dunia dakian atau dunia 1000 besar dan menjadi orang hebat seperti Dewa Api Shoyan. Dia
Dan Edian akhirnya sampai juga nih di mana legenda tentang Dewa Api Shoyan yang nyasar ke dunianya Muchen mulai disebut-sebut dalam donghua ini ya guys ya. Nggak tahu nih apa, cuman sepintas kelihatan gitu doang apa gimana. Nah nanti nih di episode selanjutnya nih kita akan melihat bagaimana Muchen diminta bergabung oleh Susuan untuk menjalankan misi Langit Akademi Becang di benua surga utara. Apakah nantinya Shoyan akan muncul lagi? Entahlah ya, hanya sutradara dan Tuhan yang tahu. Salah dong, hanya Tuhan dan sutradara yang tahu, kan Tuhan itu nomor satu ya, jadi ya harus nomor satu juga disebut.